Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita berjumpa kembali di SEP. Semangat energi pagi, semangat. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita kedatangan dua pembicara yang luar biasa, okay? Masih mbak-mbak semua. Ya, satunya nanti Mbak Nur. Ya, baik. Dan untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. Monggo ta'awudz bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, Mbak Endah, cek apakah sudah hadir di majelis SEP? Alhamdulillah sampun Mbak Vita. Alhamdulillah, ya baik. Kemudian Mbak Khomsi, apakah sudah hadir? Mbak Khomsi? Oh, sudah. Alhamdulillah. Baiklah, ini suasana pagi kami, ya. Jadi kami sedang goes ini bersama anak-anak muda dan kami singgah sebentar di area persawahan. Baiklah, tidak panjang kalam karena sudah jam 6:09 biar nanti testimoninya tersampaikan dengan penuh bahagia, tidak terbatas sama waktu gitu, nggih. Baiklah, langsung saja Mbak Nur Indah Azizah sudah siap? Ya, kami duo Azizah, nggih, dan kami pun masih dalam satu RT yang sama. Beliau rumahnya tetanggaan sama kami, jadi cuman selisih 2-3 rumah saja gitu. Monggo Mbak Indah menyampaikan testimoni. Hari ini mau testimoni apa Mbak Indah? Hari ini ada 3 testimoni, ada Andro, MHS, sama Krim HNI Mbak Vita. Banyak sekali, ya. Kok jadi Mbak Vita di sini ya? Ya, baik. Kalau di rumah saya pengennya Mbak Vita gitu, nggih, Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, langsung saja Mbak Indah, monggo silahkan untuk testimoni sehatnya bersama HNI. Nggih, matur nuwun Mbak Azizah. Saya biasanya manggil Mbak Vita mawon nggih. Nanti takut salah seperti itu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Hadir di Zoom hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Baik, hari ini saya izin menyampaikan sedikit testimoni begitu nggih. Awal mula bergabung bersama HNI ya karena Mbak Vita ini ya, karena dirayu seperti itu. Jadi saya terkena rayuannya Mbak Vita sehingga sedikit demi sedikit itu menggunakan produk HNI seperti itu. Nah, perlu diketahui dulu bahwasannya saya itu baru mempercayai sebuah produk apabila saya sudah mencobanya seperti itu atau sudah membuktikannya sendiri sehingga saya berani untuk mengatakan pada orang lain bahwa produk ini recommended seperti itu. Nah, langsung saja masuk pada testimoni yang pertama yaitu mengenai Andro. Nah, untuk Andro Grapis ini saya sangat merasakannya itu ketika gelombang COVID yang kedua kala itu. Nah, saat itu saya merasakan demam yang luar biasa, sudah 2 minggu lebih, hampir 1 bulan, saya demam itu tidak kunjung turun seperti itu. Hingga pada akhirnya pun bingung seperti itu. Nah, ini harus ditangani dengan apa? Sampai semua obat dari apotik itu sudah saya coba, entah itu obat dari A sampai Z seperti itu. Nah, kemudian seminggu pun tidak turun dan tidak ada perkembangan yang berarti. Kemudian karena saya kan memilih untuk menyendiri di rumah gitu ya, isolasi sendiri di rumah. Kemudian saya kok nggak kepikiran gitu ya, karena saya baru curhat ke Mbak Vita, kemudian saya curhat ke Mbak Vita kalau saya sudah mengalami seperti ini. Nah, kemudian Mbak Vita merekomendasikan Andro itu pada saya. Nah, kemudian saya coba untuk mengkonsumsinya. Kala itu sama ini duet Andro sama sari kurma. Nah, untuk sari kurma ini saya minum sesering mungkin, jadi dalam keadaan hangat seperti itu. Kemudian saya juga Andro ini minum sesering mungkin. Kemudian alhamdulillah itu tidak ada 24 jam itu saya sudah ceria kembali gitu. Masya Allah. Ya.
tidak bisa bangun, menatap layar HP itu sangat pusing sekali rasanya dan lemas gitu ya. Nah, ketika sudah mengkonsumsi itu Andro duet dengan sari kurma, sesering mungkin saya konsumsi, tidak ada 24 jam saya sudah sehat kembali. Kemudian kenapa tidak dari kemarin gitu ya, pikir saya ya, mungkin Allah ingin menguji saya terlebih dahulu, kemudian kesembuhannya melalui Andro dan sari kurma. Seperti itu testimoni yang pertama mengenai Andro dan sari kurma. Kemudian yang kedua ini ada produk MHS. Nah, produk MHS ini saya biasanya keluarga saya ini menyebutnya dengan minyak kecing gitu ya, karena memang minyak kecing, Masya Allah. Baunya yang sangat menyengat gitu ya, dan ternyata di kalangan masyarakat pada umumnya pun mengenalnya dengan hal tersebut gitu ya. Minyak MHS gitu jarang yang tahu mungkin ya, tapi minyak kecing, nah itu pasti sudah pada tahu gitu ya. Nah kemudian ini saya rasakan ketika beberapa minggu lalu atau bulan lalu, lebih tepatnya saya mengalami ini ya, jatuh. Jatuhnya itu nabrak titik gitu ya ceritanya, pulang lesi, kemudian hingga pada akhirnya dengan hal sepele itu kaki saya ini ya mengalami luka yang cukup parah, meskipun tidak besar sih akan tetapi cukup dalam gitu ya. Kemudian dari awal jatuh itu sudah langsung kepikirannya MHS gitu, karena sebelumnya ibu saya juga menggunakan MHS saja dan itu sembuh hanya dalam 3 hari, padahal lukanya cukup besar juga. Kemudian kala itu sama orang yang nolongin saya pertama kali itu dikasih betadin, dan itu perihnya Masya Allah sekali ya, saya sampai teriak-teriak gitu ya, karena betadin sangat perih gitu. Kemudian saya bilang tidak usah saja Pak, nanti saya di rumah saja, seperti itu. Kemudian sampai di rumah saya mandi, kemudian bersih-bersih, dan langsung itu ya dikerucuk sama MHS seperti itu. Nah, kemudian dikerucuk MHS. Nah, alhamdulillahnya itu semakin ini ya mengering, walaupun cukup lama karena memang lukanya sangat dalam. Kemudian suatu hari saya merasakan di tulang saya ini ada sedikit masalah begitu. Kemudian saya merasa khawatir dan saya bawa ke rumah sakit Karima. Kemudian sebelum ditangani masalah tulang saya ini, kemudian susternya atau perawat itu mengatakan, Mbak ini lukanya dikasih apa ya Mbak? Saya sementara ini hanya saya kasih minyak herbal, saya bilangnya seperti itu. Oh besok-besok jangan dikasih minyak lagi ya Mbak, soalnya kalau luka seperti ini tuh kalau dikasihnya nggak cepat sembuh kayak gitu. Nah kemudian, oh begitu ya Mbak, karena saya kan juga awam ya dengan hal semacam itu. Kemudian lalu pakainya apa Mbak? Saya tanya rekomendasi kepada perawat tersebut, ini lebih baik pakai Revanol saja Mbak dengan betadin. Kemudian, oh iya Mbak, kemudian saya mencoba untuk mempraktekkan di rumah. Jadi MHS itu sempat saya stop. Kemudian saya ganti dengan Revanol dan betadin. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu adalah malah luka saya itu bernanah. Jadi bernanah, putih-putih seperti itu, dan saya kira pada awalnya putih-putih itu adalah mulai menutup seperti itu. Saya pikirnya itu sudah mulai mengecil, akan tetapi ternyata itu adalah nanah. Nah kemudian saya stop Revanol dengan betadin itu karena semakin parah gitu ya kaki saya. Kemudian ya udah saya lanjut dengan MHS, kompres air hangat, MHS kompres air hangat. Alhamdulillah selama berapa hari itu Mbak Vita, saya cukup 20 hari mungkin ya, selama 20 hari itu alhamdulillah sekarang sudah sembuh, hanya tinggal bekasnya saja gitu. Jadi cukup itu untuk MHS. Kemudian kalau untuk di ibu saya itu juga sama ya, lukanya itu cukup besar di bagian tangan gitu, juga habis jatuh, dan itu selama seminggu saja sudah tertutup rapat, udah kayak tinggal keringnya di klopek-klopek gitu udah bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada krim HNI. Produk yang ketiga ada krim HNI. Nah, ini berawal dari saya sudah menggunakan krim dokter itu selama 5 tahun sejak saya kelas 1 SMA. Nah, kemudian kelas 1 SMA itu saya
konsultasi pertama itu di sebuah klinik kecantikan gitu ya, karena saya hanya percaya dengan klinik gitu, jadi tidak percaya dengan produk-produk yang beredar. Kemudian setelah saya mencoba selama 1 tahun itu terjadi atau mengalami beruntusan yang sangat parah. Kemudian saya berpindah klinik lagi, jadi saya sempat pindah klinik kecantikan itu 2 kali. Nah, yang terakhir itu lumayan berhasil di saya. Jadi saya lanjutkan selama 5 tahun itu. Akan tetapi ketika sudah mau masuk tahun ke-6 menggunakannya, saya mengalami ini ya, sebenarnya bukan berjerawat atau masalah yang serius pada kulit saya, akan tetapi saya merasa kok semakin kusam seperti itu. Kok bukannya semakin cerah, akan tetapi semakin kusam, dan yang paling parah itu adalah muka saya sangat merah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa produk ini ada yang tidak beres. Kemudian saya sebenarnya sudah mulai mencoba melepas krim dokter tersebut sudah cukup lama, akan tetapi tidak kunjung berhasil menemukan produk penggantinya seperti itu. Sehingga pada akhirnya saya terus lanjutkan. Nah, kemudian di suatu hari saya coba tanya-tanya atau iseng tanya-tanya ke Mbak Vita seperti itu. Krim HNI itu seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata kala itu pas waktu moistnya HNI itu baru up ya, baru happening sekali. Kemudian saya putuskan untuk saya coba dulu seperti itu. Kemudian saya coba kala itu moist sama krim pagi dan juga krim malam. Nah, alhamdulillahnya hingga saat ini saya masih pakai gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan wasilah krim tersebut sebenarnya ketika saya beralih pindah dari krim dokter ke krim HNI itu bukan tanpa kendala sebetulnya, karena yang pertama kendalanya adalah muka menjadi ada beruntusan dan juga terasa gatal dan panas. Itu saya anggap sebagai penyesuaian mungkin ya, penyesuaian kulit seperti itu. Akan tetapi semakin kesini itu semakin membaik. Kemudian kalau untuk manfaat besar yang saya rasakan ketika telah beralih ke krim HNI ini adalah yang moist. Nah, yang moist itu dia bukan hanya melembabkan, akan tetapi misalkan ada jerawat yang ada calon jerawat gitu ya, saya mengatakannya calon jerawat. Ya, betul. Nah, calon jerawat. Ya, terus. Kita kasih moist, nah itu nanti besoknya itu dia udah mateng banget gitu loh. Jadi tinggal kayak dipencet saja atau tinggal dibersihkan saja gitu. Jadi kalau ada calon jerawat, kalau dipakai moist itu antara yang pertama dia langsung kempes besoknya, atau yang kedua itu dia langsung mateng gitu. Jadi mempercepat proses si jerawat ini untuk sembuh. Kemudian kalau untuk krim paginya, karena itu bisa dijadikan alas bedak, jadi saya tidak perlu lagi menggunakan produk tambahan seperti BB cream atau foundation dan lain sebagainya. Itu saya sudah sangat tidak pernah memakai gitu ya. Jadi harian pun hanya pakai krim HNI, kemudian pakai bedak biasa saja, bedak tabur. Sudah glowing gitu ya Mbak Vita ya. Kemudian untuk krim malamnya saya juga pakai untuk setiap hari. Jadi kalau untuk cleansingnya itu bisa dikatakan pakai zaitun, bisa juga. Kemudian kalau untuk sabunnya, kemarin saya baru beli ya Mbak Vita, baru coba. Iya, biar bisa testimoni hari ini kan Mbak Indah, ayo ngaku. Yang testimoninya kalau untuk produk skincare biasanya baru berani 2 minggu setelah penggunaan seperti itu. Nanti setelah 2 minggu saya akan update lagi kepada Mbak Vita. Siap, nanti siap share saya ya. Siap. Mau lanjutkan kalau ada yang mau dilanjutkan? Baik, saya kira cukup Mbak Vita untuk testimoninya, dan semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang banyak dan juga bisa
meyakinkan kepada mungkin yang di sini kan pasti sudah pakai HNI semua, akan tetapi untuk masyarakat luas semoga bisa menjadi testimoni yang lebih bermanfaat dan juga masyarakat semoga bisa merasakan manfaatnya juga seperti yang kita rasakan. Sekian dari saya Mbak Vita dan hadirin wal hadirat yang ada di Zoom meeting pagi hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan, aplaus untuk Mbak Indah. Ya. Baik, ini saya singgah di warung. Ya, akhirnya posnya adalah di warung soto. Dari akan apa namanya teman-teman muda. Maturkan sangat. Gimana? Mbak Vita kayaknya jangan lupa bungkusin untuk saya ya Mbak Vita. Siap. Siap, sekedap, bentar. Jazakumullah khairan katsiran kepada Mbak Indah yang telah menyampaikan testimoni yang luar biasa. Yang dulu awalnya beliau pakai krim dokter sekitar 5 tahun, tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai HNI. Dan lebih irit ya Mbak Indah ya? Iya enggak? Ya, lebih irit pastinya. Krim dokter sangat membuat menjerit. Masya Allah. Saya pun juga begitu. Jadi dengan produk HNI yang skincare luar biasa, yang moist ini ya. Sekarang moist baru baru langkah-langkahnya. Kita doakan semoga segera up kembali, banyak stoknya gitu guys. Nanti yang sudah cocok pun bisa tetap terpenuhi kebutuhannya gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya ada yang mau disampaikan untuk Mbak Endah atau mau tanya-tanya seperti itu, monggo silahkan. 1 sampai 2 penanya sebelum kita lanjut ke materi dari Mbak Khomsi. Tuh makannya wajahnya seger nih kata Budi Aksana nih, Masya Allah. Iya, baik. Sudah? Oke, baiklah. Ini Mbak Endah ini masih semester berapa Mbak Endah? 6 ya? 6 atau 7? 6 naik 7. Oh, 6 naik 7. Beliau insya Allah sebentar lagi mau KKN di daerah Wonogiri. Kita doakan nanti di sana malah bisa menyebarkan ya, ikut mensiarkan produk halal HNI HPAI gitu di tempat KKN-nya seperti itu. Baik, semoga KKN-nya lancar Mbak Endah. Makasih ilmu baginya Mbak Endah dari Bu Musyayadah. Baik. Ya, terima kasih Barakallah Mbak Endah atas testimoni yang luar biasa. Ini ada yang tanya nih. Sudah pernah pakai di beauty? Iya. Belum Mbak, kebetulan Mbak atau Bu, saya kurang paham. Nah, kalau untuk produk kecantikan HNI saya hanya baru mencoba krim dan juga moistnya seperti itu. Next time mungkin bisa dicoba seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Besok kapan-kapan bisa coba di beauty ya. Iya. Atau siapa tadi yang tanya tadi Bu? Bu Tanti. Bu Tanti. Sebentar. Bu Tanti mungkin bisa kasih testimoni nih tentang di beauty ya, biar nanti saya sharing-sharing biar nanti Mbak Menawi, Mbak Endah ini tertarik gitu ya. Nanti langsung borong di beauty. Enggak Bu Tanti. Ya audio enggak masalah. Halo ya. Gimana? Ya, Mbak coba di beauty deh. Itu nanti detok dari skincare yang tertimbun 5 tahun nanti lebih gampang detoknya. Udah banyak TST ya di beauty. Karena walaupun tidak jadi core produk tapi dicari dan agak langka juga. Itu nanti tidak usah pakai bedak lagi. Saya sudah nggak pakai bedak lagi dan sekarang efek glowing ya yang lagi viral disukai sama ibu-ibu dan remaja putri. Alhamdulillah mitra-mitra saya sekarang udah pada edik semua dan ada yang perawatan di mana skincare gitu ya, tiap bulan itu 500.000 bisa berkurang kan. Itu pakai di beauty itu sampai 3 bulan 6 bulan lah. Kalau saya biasanya diteteskan di DC dan NC.
Jadi pakai langsung glowing. Ya sama sih, dulu beruntusan juga, panas sempet jadi meninggal bedak ya, sempat panas. Sebelumnya saya pakai DC terus pakai bedak nggak panas. Mungkin kan herbalnya kalah sama zat kimia yang ada di bedak. Nah pas ninggal bedak pertama beruntusan, tapi sudah itu pulih ininya kulitnya. Terus lama-lama agak glowing gitu ya. Jadi ketika di foto terutama itu langsung berbeda sama yang pakai make up. Nanti dicoba ya Mbak. Nanti kalau glowing nanti teman-temannya ikutan ngomset deh. Nah, kalau ya, di beauty terus kemudian poinnya pun juga menggiurkan ya Bu Tanti ya. Masya Allah. Awet juga ya, buat tupo beli dua langsung. Itu satu botol Bu Tanti bisa habis berapa waktu? Maksudnya berapa bulan atau pekan atau gimana? 6 bulan lebih deh. Masya kalau Allah. saya ya. Karena kan pakai NC. Gue pakai ini juga kadang pas keluar aja. Kadang NC yang jarang dipakai ya, lebih ke DC ya kan. Kalau udah ngantuk udah kalau mau keluar baru ingat ya. Siap Mbak Ina, nanti borong ya Mbak Ina ya di beauty. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Ibu Tanti. Baik, ini di BC mana ini? BC Sidoarjo Dia Bu LED Anita nih ya siap. Nanti segera semoga banyak yang borong ke sana Ibu. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Seru sekali untuk perbincangan kita atau diskusi testimoni tentang skincare HNI. Semoga nanti segera muncul skincare yang lain, ada bedak dan lipstick dan kawan-kawannya begitu ya. Karena itu sekarang sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muda, bahkan selain muda juga yang ibu-ibu pun juga tak mau kalah gitu ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada Mbak Indah, Mbak Nur Indah Azizah. Gitu ya. Apa ini? Di beauty dipakai pagi dan malam hari. Oh, siap. Ya, ada info lagi. Di beauty dipakai pagi dan malam hari atau malam hari aja ya. Ada pertanyaan ini atau memang ini pernyataan. Nanti bisa dijawab via chat ya. Kita lanjutkan dulu untuk materi pagi hari ini. Sudah kedatangan Bu Kolet kita, Bu Komsi Astuti, Mbak Komsi Astuti. Mbak Komsi sudah siap? Iya, sudah siap, Mbak. Wah, cantik sekali. Sudah pakai di beauty ini kayaknya. Pakai day cream aja. Day cream. Saya pakai moist tadi, masih kebagian moist. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, hari ini mau bincang-bincang tentang follow up. Ya, kadang kita cuman PCA closing, berhasil closing, tapi kita lupa dengan follow up. Padahal follow up itu 1000 kali lebih penting daripada closingnya gitu ya. Maka hari ini kita mau belajar kepada beliau yang bagaimana nanti tekniknya follow up ke mitra-mitra seperti apa biar nanti bisa kita duplikasi, kita aplikasikan bersama. Gitu nggih. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Komsi, Mbak Komsi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar nggak ya? Jelas sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat HNI dimanapun berada, Bapak, Ibu, Mbak-mbak di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada keluarga MG Team. Kita sapa semuanya di pagi hari ini di home sharing pagi atau semangat energi pagi ya. Salawat dan alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan sehingga kita bisa sama-sama belajar di sini gitu ya di SEP pagi gitu meskipun
mungkin juga sambil disambi-sambi ya, para emak-emak ini biasanya sambil goreng, sambil masak, sambil dengerin SEP gitu ya. Alhamdulillah atas curahan nikmat Allah, kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, qudwah hasanah kita yang mana kita berharap bisa mengikuti setiap jejak dakwah beliau, kita bisa bersama terus mensiarkan produk-produk halal, kita terus bisa mendakwahkan Atibun Nabawi gitu ya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma amin. Nggih, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang follow up gitu ya. Saya yakin semuanya di sini sudah pada jago PCA, sudah sering PCA, apalagi Mbak Azizah ini pasukan ini ya, pasukan milenial ya. Yang semangatnya itu semangat muda gitu ya. Jadi dan juga ini ya, dikasih tahu itu mungkin langsung cepet gercep gitu ya, cepet nyambung, cepet bergerak seperti itu. Iya, jadi seperti sekilas disampaikan Mbak Aziza tadi bahwa yang namanya follow up itu amat sangat penting gitu ya, bahkan 10 kali lebih penting dari rekrut itu sendiri gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat daftar nama, kemudian bagaimana istiqomah PCA setiap hari gitu ya, mulai dari sekali, 5 kali, 10 kali, kemudian bahkan sampai 20 kali atau lebih gitu ya. Maka kemudian kita juga tidak boleh melupakan yang namanya follow up gitu ya. Jadi jangan sampai hasil dari rekrutmen kita, CR home sharing rekrutmen kita itu dibiarkan tanpa follow up. Yang membuat kita optimal. Mohon maaf mungkin di-unmute siapa ya yang belum di Mbak Aziza bisa dibantu dulu. Oh. Iya. Oke, baik. Itu ya. Jadi follow up di sini itu harus segera ya Bapak Ibu, ketika panjenengan semuanya sudah melakukan rekrutmen baik online ataupun offline gitu ya, harus segera di follow up ya. Jadi di sini ketika kita mungkin PCA secara online via chat WA atau via telepon, kemudian juga lewat ini ya PCA secara langsung gitu, kemudian mereka sudah menyerahkan data diri ataupun KTP ataupun mengisi formulir itu ya, itu harus segera di follow up. Pastinya harus segera kita daftarkan, jangan sampai mereka sudah semangat ingin belanja, ingin dapat kartu, ingin segera beli, itu tidak kita segera follow up. Nah, ketika kita sudah mendapatkan identitas, sesegera mungkin kita proses, kita input, kita daftarkan gitu ya. Kemudian setelah itu segera di follow up, yaitu dengan kita membuat janjian untuk bertemu, untuk menyerahkan kartunya, atau kalau kita itu tidak bisa memungkinkan menjangkau gitu karena tempatnya jauh gitu ya. Kadang kan kita dapat mitra dari luar-luar daerah yang itu mungkin kita kesulitan untuk ke sana ya, biaya transportasi tinggi dan lain sebagainya. Maka bisa juga dengan kita menghubungi via WA. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita tetap sampaikan meskipun itu via WA atau via telepon gitu ya. Jadi ibaratkan atau anggap saja meskipun kita tidak bisa hadir ke rumah beliau gitu ya, tapi informasi-informasi itu tetap tersampaikan kepada mitra-mitra baru kita gitu ya. Jadi follow up ini ada follow up terhadap orang yang sudah terekrut, ada juga nanti follow up terhadap orang yang tertarik tapi belum terekrut gitu ya. Tapi prioritas kita saat ini adalah bagaimana kita follow up terhadap orang-orang yang memang sudah daftar itu gitu ya. Setelah kita daftarkan, setelah punya nomor ID gitu ya. Kalau saya biasanya langsung saya buatkan AVO ya. Jadi karena AVO itu dari tanggal lahir yang ada di
identitasnya, sehingga ketika identitas itu masih kita pegang, itu langsung kita buatkan AVO gitu ya. Di masa pandemi kemarin seringkali kita rekrut itu via online ya, PPA-nya online gitu ya, karena mereka tertarik di produk, kemudian sekalian kita rekrut, sekalian kita buatkan kartu diskon seperti itu, maka langsung kita buatkan yang namanya AVO. Setelah didaftarkan, langsung kita buatkan AVO. Kemudian AVO itu untuk apa? Ya untuk kita berikan kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar mereka juga tahu setiap beli produk itu dapat cashback. Meskipun hanya beli 1 extra food atau 1 MHS, mereka akan dapat cashback. Nah, seperti itu nampaknya sederhana ya, hanya cashback 2.000 dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka rutin memakai extra food gitu ya, itu sampai bisa terkumpul sampai 100.000 gitu ya, bahkan ada yang ratusan ribu gitu ya, karena memang kurang ngeh dengan bonus, nggak terlalu mau dengan bisnisnya, tetapi mereka adalah para pemakai loyal seperti itu. Nah, di sini sangat penting bagi kita untuk membuatkan AVO di awal sehingga nanti ke depannya itu kita enak. Jadi itu ya, follow up yang pertama itu tadi kita mendatangi atau ketika tidak terjangkau itu maka kita bisa lewat WA atau telepon tadi. Nah, sebelum kita mendatangi biasanya kita buat janjian dulu kan ya. Jadi kita mau silaturahim ke mitra baru kita, biasanya kita menawarkan kapan bisanya seperti itu. Nah, di sini yang harus jadi perhatian adalah jangan sampai kita menawarkan dengan kalimat negatif, tetapi bagaimana kita menawarkan itu dengan yang kalimat positif-positif seperti itu ya. Jadi misalkan Bapak atau Ibu, saya mau silaturahim ke sana, biasanya besok Rabu atau Kamis kayak gitu. Jangan Ibu besok Rabu bisa enggak gitu ya. Nanti jawabnya enggak gitu ya. Karena orang-orang itu cenderung ini ya, kadang kalau masih baru itu juga susah-susah gampang ya, kadang kerepotan ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan sampai berikan opsi kalimat negatif, tidak, belum gitu ya, tetapi berikan kalimat positif-positif. Bapak atau Ibu bisanya Rabu siang atau Kamis pagi kayak gitu. Bisanya jam 7 apa jam 12 kayak gitu. Jadi berikan opsi agar mereka bisa memilih. Tuh, kemudian ketika mereka sudah oke, saya bisanya Rabu pagi gitu. Kemudian kita ke sana dan di sana kita sambil membawa kartu yang akan kita berikan. Nah, di sini kartu ini jangan lupa kita jelaskan. Jadi kartunya seperti ini ya. Kartu mitra baru kita seperti ini. Ini di belakangnya sudah ada 6 langkah penting memulai bisnis HNI. Nah, ini penting bagi kita untuk dijelaskan ya. Jangan sampai kita berikan aja atau bahkan mohon maaf hanya dititipkan aja. Kita nggak ketemu langsung. Nah, ini sangat berbeda sekali ketika kita kemudian menjelaskan. Jadi jangan sampai kemudian dititipkan, kemudian kita nggak sempat menjelaskan seperti itu. Jadi di sini sudah ada informasi-informasi ini, 6 langkah penting memulai bisnis HNI ini. Ini kita jelaskan satu persatu bagaimana kita yang pertama aktivasi AVO ya. Jadi ketika kita di rumah belum dibuatkan AVO ya langsung di situ kita kasih tutorial, kita langsung praktek dengan beliaunya untuk membuat AVO gitu ya. Tapi kalau sudah kita buatkan dari rumah, berarti ya kita tinggal tunjukkan bagaimana cara membuka AVO gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu komitmen gesit PCA gitu ya. Meskipun mereka belum menunjukkan minat berlebih di HNI gitu ya, nggak apa-apa kita jelaskan aja. Agar apa? Agar mungkin saat ini mereka belum butuh untuk bisnis HNI gitu ya. Tapi siapa tahu mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tertarik. Oh iya ya, saya kemarin kan ditawari ini HNI itu punya peluang bisnis seperti itu. Nah, siapa tahu mereka kemudian suatu ketika tertarik untuk lebih jauh di HNI seperti itu. Nah, pada saat kita follow up itu kita jelaskan saja gitu ya. Kemudian komitmen bisnis HNI dengan menjadi manajer 20% dan menjadi agen stok. Kemudian membuat daftar nama ya. Jadi
daftar nama dari lingkaran keluarga terdekat dulu, kemudian saudara-saudara yang dekat, kemudian teman-teman gitu ya, teman kuliah, teman sekolah, teman TK, SD, SMP gitu ya, teman arisan, teman apa ya, teman goes ya Mbak Vita. Jadi semuanya kita masukkan agar mereka membuat daftar nama itu gitu ya. Kita bantu. Kemudian komitmen istiqomah hadir di HS pembinaan gitu ya. Jadi ini kita sampaikan juga bahwa ketika kita ingin sukses di HNI, kita harus rajin hadir di HS pembinaan gitu ya, baik online maupun offline, karena di sana kita akan mendapatkan banyak sekali edukasi-edukasi tentang HNI, bagaimana cara menjalankan bisnis HNI. Kemudian selanjutnya yaitu komitmen menjadi pembelajar cepat dan berani mencoba gitu ya. Ini kita juga sampaikan. Kemudian juga kita jangan lupa sampaikan terkait peluang 5S di HNI gitu ya. Ini masing-masing kita jelaskan semuanya, bagaimana kita akan mendapatkan selamat, sehat, smart, sejahtera, kemudian saudara. Tetapi titik tekannya itu kita lihat bagaimana kondisi mitra kita. Mereka lebih butuh di mananya dulu gitu ya. Kadang ada yang gabung HNI itu karena ada keluarganya yang sakit seperti itu. Maka kita juga lebih fokus mendampingi di itu. Kita lebih tekankan bagaimana dengan produk-produk HNI gitu ya. Insya Allah menjadi wasilah kesembuhan. Nah, di sini mungkin kita juga bisa sharing terkait testimoni-testimoni teman-teman kita yang sudah sehat, itu wasilah produk HNI gitu ya. Jadi dari cerita-cerita itu kadang juga semakin menguatkan mereka untuk oh iya saya mencoba produk ini gitu ya. Kadang kemudian ada keluhan-keluhan apa gitu ya. Itu semakin semakin menguatkan mereka untuk oh iya ternyata banyak sekali kemanfaatan produk-produk HNI. Jadi kita mencari kedekatan itu dari kebutuhan mereka saat ini itu di mana gitu ya. Kalau mereka belum tertarik dengan bisnisnya saat ini ya jangan dipaksakan. Kalau memang masih fokus untuk untuk kesehatan keluarganya seperti itu. Karena nanti juga nggak enak juga akhirnya mereka merasa kok diajak bisnis saya pengen sehat kayak gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika mereka sudah merasakan manfaat produknya gitu ya, maka mereka pasti akan lebih punya trust, punya kepercayaan, sangat merekomendasikan, bahkan tanpa kita minta pun mereka akan bercerita ke orang lain gitu ya, karena sudah terbantu dengan produk-produk HNI ini gitu ya. Jadi seperti ibu saya itu beberapa waktu yang lalu saya minta karena ada keluhan ngilu di kaki gitu ya, kemudian saya kasih zaitun soft gel gitu ya. Bismillah sangat membantu, enak, kemudian nggak sakit lagi seperti itu. Nah, qadarullah ada tetangga juga yang punya keluhan yang sama gitu ya. Jadi ibu saya tetangga saya itu sampai nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian dipijatkan, setelah dipijat itu malah semakin parah, nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian kebetulan ibu saya adalah tukang pijet ya, jadi ibu saya diundang untuk mijet gitu. Sambil berangkat pijet, ibu saya membawa zaitun soft gel itu. Nah, sama ibu saya hanya dibawakan dua soft gel gitu ya. Tetapi Masya Allah ya, kemudian setelah dipijat ibu saya dikasihkan zaitun soft gel itu, kemudian diminum gitu ya. Diminum, nah sorenya itu udah bisa jalan gitu ya, udah enakan kakinya. Kemudian kan 2 butir ya, 2 butir. Iya, jadi Masya Allah, padahal itu sebelumnya katanya sudah pijat ke sana kemari, sudah sontek ke sana kemari gitu ya. Kemudian sama ibu saya itu ya cuma dikasih 2, ibu saya bawanya juga 2 biji itu aja gitu. Kemudian bisa jalan ke rumah saya untuk beli gitu ya, jalan ke rumah ibu saya, bukan rumah saya, rumah ibu saya, karena saya dan ibu berbeda domisili ya. Ke rumah ibu saya, boleh aku harap tumbas zaitun itu gitu. Kemudian ibu telepon saya gitu ya, cerita kalau tetangga ada yang butuh itu gitu ya.
langsung beli gitu ya, nggak tahu harganya, pokoknya ninggali uang 100.000 gitu ya. Kalau nyuwun obatnya sing kados dek ini gitu ya. Artinya saya ketika memberikan ibu saya zaitun soft gel itu juga tidak menyuruh untuk cerita-cerita gitu ya, tetapi dengan serta-merta ketika ibu saya merasakan khasiatnya itu ya, itu maka ketika ada orang-orang yang sambat itu ibu saya akan bercerita, akan menyampaikan ke orang-orang kemanfaatan itu. Nah, disitulah pentingnya kita apa ya biar para mitra-mitra itu merasakan khasiat dari produk-produk kita dulu gitu ya. Jangan kita keburu cepet-cepet semuanya pengen kita ajarkan kepada mitra kita, semua ingin kita duplikasikan tanpa mereka berproses dulu gitu ya. Biarkan mereka ya sambil kita jelaskan, sambil biar mereka merasakan produk-produk HNI gitu ya. Ketika mereka sudah merasakan, mereka akan loyal, mereka akan menceritakan kepada siapa saja gitu. Itu ya. Kemudian itu tadi setelah kita jelaskan, kemudian kita titik tekannya pada kebutuhan di mana mereka itu yang dibutuhkan, itu setelah itu jangan lupa mereka dimasukkan ke dalam room-room pembinaan. Ini sangat penting ya, jangan sampai kelenderan gitu ya. Jadi masukkan mereka dalam room-room pembinaan kita gitu ya. Setiap ada event-event online ataupun offline itu kita ajak hadir gitu ya. Kemudian juga ini ya apa itu sapa mereka bagaimana testimoninya terhadap produk-produk yang sudah dipakai seperti itu, sehingga antara kita dan mereka itu tetap ada komunikasi. Jadi bedanya bisnis dan dagang itu seperti itu ya. Jadi kalau bisnis itu ada follow up, bagaimana kita tidak hanya transaksi jual beli, kita jual kemudian mereka beli, setelah itu nggak ada follow up. Itu dagang gitu ya. Kalau bisnis ada follow up gitu ya. Kita follow up, kita sapa bagaimana setelah menggunakan dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan room pembinaan sehingga tetap terjalin komunikasi antara kita dan mereka seperti itu. Kemudian juga follow up itu sekali lagi itu harus segera ya. Jadi segera, jangan sampai kita tunda-tunda gitu ya. Kalau idealnya itu tidak boleh lebih dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena apa? Karena ketika kita PCA, kemudian orang tertarik, kemudian kita tidak segera follow up, tidak segera mendatangi gitu ya. Maka ketertarikan itu lama-kelamaan bisa hilang karena setiap orang itu punya kesibukan, setiap orang itu punya aktivitas yang itu menyita perhatiannya, menyita pikirannya. Nah, ketika orang tertarik itu ya pada saat itu mereka tertarik, senang, pengen tahu. Tetapi ketika tidak kita segera follow up gitu ya, itu lama-lama apa ya, karena kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya nggak tertarik lagi. Kemudian ya bahkan bisa lupa gitu ya. Jadi bahkan kalau kita kelamaan follow up-nya, oh kemarin saya mau pesan apa ya Mbak gitu ya. Jadi sudah lupa gitu ya. Maka segera mungkin gitu ya. Jadi kayak kemarin saya juga habis takziah ke salah satu mitra, itu juga follow up gitu ya. Meskipun beliau sudah mitra lama gitu, maksudnya sudah agak lama sih, sudah sering menggunakan produk HNI gitu ya. Kemudian karena sebelumnya itu pakai virtual kartunya, kemudian minta dicetakkan, kemarin baru saya antarkan gitu ya. Saya antarkan ya sambil cerita-cerita gitu, beliau karena secara finansial sudah cukup, ya beliau lebih ke kesehatan keluarga gitu ya. Jadi ya belinya sari kurma, habatus sauda, kemudian minyak herba sinergi, kebutuhan-kebutuhan itu, dan kita dengarkan ya ketika kita datang itu kita dengarkan bagaimana mereka menceritakan testimoninya. Ternyata MHS itu bisa untuk ngurus ya Mbak. Bapak itu kemarin ngurus, saya ingat, saya pernah baca dalam postingan dalam grup-grup pembinaan itu ya, kalau MHS itu bisa untuk ngurus gitu ya, untuk diare gitu ya. Saya minumkan itu alhamdulillah Mbak, enggak sampai periksa. Biasanya kan ya orang itu kalau biasanya ke dokter kan kalau nggak enak sedikit gitu kan sudah periksa, sudah ke dokter kayak gitu. Alhamdulillah Mbak, saya minum MHS itu sembuh gitu ya. Gitu. Kemudian
juga ternyata bapaknya ada keluhan yang kakinya kebas, kemudian saya sarankan zaitun, kemudian saya bawa, biasanya kalau saya follow up itu saya bawa produk ya memang ya, di motor itu saya cantolkan atau di tas saya yang transparan kayak gitu. Nah biasanya orangnya itu pesennya itu misalkan satu macam, pernah saya ya satu macam itu hanya pesennya itu minyak zaitun, saya harus datang itu rumahnya jauh gitu ya. Rumahnya itu sekitar berapa ya? Lebih dari 5 kilo ya dari rumah saya. Itu kemudian apa ya? Kalau memang follow up pertama dan itu memang masih bisa dijangkau, itu memang saya datangi gitu ya. Meskipun pesan satu produk gitu ya. Kemudian hanya beli zaitun, tapi saya bawa tas transparan yang besar itu saya isikan produk-produk kebutuhan harian. Ada kopi Sevel, ada kopi HC, ada MHS, Extra Food, PGH, sabun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ternyata apa? Ketika saya follow up itu ya sudah saya tenteng masuk ke dalam rumah beliau, kemudian saya antarkan zaitunnya. Kemudian beliau melihat tas saya, Mbak itu isinya apa? Boleh saya lihat-lihat? Boleh Ibu gitu. Nah saya bukakan. Ini apa? Semuanya mau diborong gitu ya. Jadi awalnya itu beli satu zaitun 30.000, itu saya harus mengantar, rumahnya jauh gitu ya. Alhamdulillah ya dengan saya membawa produk lain itu ternyata beliau tertarik beli Sevel, beli sabun, beli PGH. Kemudian beli minyak apa ya kemarin, minyak zaitun atau apa ya, pokoknya habisnya itu sekitar 600.000 gitu ya. Jadi awalnya itu hanya beli zaitun satu gitu ya. Makanya saran saya ketika kita follow up, kita akan datang ke mitra itu ya, jangan sampai tidak membawa produk gitu ya. Karena bagi mereka yang mohon maaf punya uang gitu ya, itu mau beli hal-hal yang untuk kesehatan, yang produk-produk yang baik itu nggak eman sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai membawa mereka atau menjelaskan kepada mereka ya. Tapi jangan sampai kita terkesan ini ya, orang itu kan nggak suka dijualin, tapi suka belanja gitu ya. Jadi prinsipnya orang itu kalau kita nawar-nawarkan kurang, sebenarnya mereka itu suka belanja. Nah, dengan membawa tas transparan seperti itu, kita tidak terkesan menawarkan, Bu, ini saya nggak seperti itu, saya juga cuma bawa gitu aja, tapi beliau melihat, loh, ini kok ada kayaknya produk-produk bagus gitu ya. Kemudian mereka melihat-lihat semuanya, tanya ini, tanya itu, akhirnya diborong kayak gitu. Itu ya, jadi untuk follow up, karena keterbatasan waktu ya, seperti itu tadi, bagaimana kita harus segera, jangan ditunda-tunda. Tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam, gitu ya. Itu kemudian juga jangan lupa memasukkan mereka ke room pembinaan. Ajak mereka HS, ajak mereka melaksanakan itu tadi ya, seperti yang ada di sini ini tadi. Tapi tetap kita harus lihat kondisi dari mitra kita, lebih tertariknya kemana. Kalau memang dia adalah pemakai loyal, nggak apa-apa, biarkan dulu merasakan produk-produk HNI. Ketika mereka sudah merasakan gitu ya, baru gitu ya, kita ini ya, kita lebih dekati lebih jauh. Tetapi pas datang juga, jangan lupa juga kita ceritakan tentang peluang halal mat. Nah, agen stok ini juga sangat penting kita ceritakan di awal gitu ya. Kita ceritakan saja. Nah, ketika mereka tertarik pada saat itu, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau belum, setidaknya mereka sudah ada gambaran gitu ya. Oh, HNI itu ternyata seperti ini, peluangnya sangat luar biasa gitu. Ketika mereka sudah misalkan tadi masalah kesehatan, kemudian kesehatannya sudah teratasi, itu mereka bisa mengambil peluang-peluang itu, gitu ya. Itu mungkin Mbak Vita ya. Jadi follow up itu sangat penting dan segera, gitu ya. Bisa jadi satu orang yang kita follow up, gitu ya, tetapi mereka bisa menjadi tim solid kita. Mereka tertarik untuk menjadi halal mat, mereka siap untuk totalitas di HNI.
gitu ya. Itu Bapak Ibu, semoga kita semuanya dimudahkan untuk terus mensyiarkan produk halal, HNI gitu ya. Terus istiqomah gitu ya. Bagaimanapun kondisinya sekarang ini alhamdulillah sudah endemi, sudah berlalu masa pandemi gitu ya. Insya Allah kita bisa lebih bergerak bebas gitu ya untuk terjun ke masyarakat. Kita bisa melakukan rekrutmen lebih luas gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang menunggu kita gitu ya. Jadi saya cerita beberapa waktu ke Trenggalek HS di sana itu Masya Allah antusiasmenya luar biasa gitu ya. Orang-orang kota itu saya pas HS di tengah kota ya, di dekat alun-alun gitu ya. Jadi saya kira orang kota itu tidak butuh gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu ya. Pembeliannya sangat luar biasa. Saya hanya fokus di MHS Zaitun gitu ya. Ternyata luar biasa antusiasmenya. Mereka borong gitu ya. Jadi hampir semuanya beli produk MHS dan Zaitun. Saya fokus di pengenalan Adibun Nabawi juga tentang dahsyatnya zaitun. Karena memang kita sendiri sudah merasakan manfaat sekali zaitun dan ini menjadi salah satu andalan saya ketika home sharing. Termasuk PCA juga zaitun sama MHS sama HNI PGH itu ya. Jadi Masya Allah banyak sekali produk-produk yang bisa kita jadikan jalan masuk mengenalkan HNI kepada saudara-saudara kita. Baik, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya di sini juga masih belajar gitu ya, terus belajar karena memang hakikatnya di sini kita ya nggak berhenti belajar ya, belajar sambil praktek, belajar sambil praktek dibenahi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dan bisa menyebarkan Atibun Nabawi ini ke seluruh pelosok tanah air dan ke dunia. Gitu ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk Mbak Komsi, Masya Allah sekali, barakallah. Terima kasih sekali yang luar biasa, yang mana follow up ini sangat-sangat penting. Yang kita biasanya tadi ya, semangatnya untuk PCA. Oh banyak mitra saya banyak, tetapi kita lupa untuk follow up begitu. Terima kasih materi yang luar biasa, mantap dan tentunya setelah ini harusnya langsung diaplikasikan ya, nggak cuma menjadi ilmu teori untuk pagi hari ini, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Komsi tadi. Oke, tadi ada pertanyaan meskipun tidak nyangkut dengan pembahasan hari ini, tapi bolehlah Mbak Komsi dijawab sebentar. Ini ada Mbak mau tanya lututnya terasa sakit itu kasih apa ya? Enggak Mbak Komsi bisa di. Jadi keluhan dari ibu saya itu adalah lutut ya, nyeri sendi di lutut gitu ya. Awalnya juga kayak asam urat, bisa jadi itu asam urat, bisa jadi juga kurang oli ya di lutut. Awalnya itu di kaki, di apa itu? Di tumit ya, apanya di tumit gitu ya. Kemudian juga di kaki gitu. Kemudian dulu pernah saya minta untuk minum yang zaitun cair. Awalnya bisa, tapi lama-lama enak, nggak doyan gitu ya. Terus ada zaitun soft gel itu saya minta untuk minum itu. Alhamdulillah cocok gitu ya. Selain itu juga ibu saya minum ginger lemon sama susu kambing. Kemudian selain itu juga ini ya biasanya itu spirulina. Kalau pernah dulu itu ini ya drop gitu ya, lemes kayak gitu. Itu saya gencer sari kurma sama extra food gitu ya. Jadi ini salah satu penanganan untuk orang yang lemes gitu ya, derdek gitu ya. Itu alhamdulillah saya gencer gitu, extra food sama sari kurma itu tiap jam gitu ya. Alhamdulillah fit kembali. Jadi sari kurma, kalau extra food itu kadang-kadang ya. Kalau sari kurma itu juga rutin. Itu Burja pakai zaitun soft gel karena beberapa mitra itu kalau suruh minum cair itu agak susah. Ya. Dan alhamdulillah saat ini ya zaitun soft gel itu termasuk bestseller saya gitu ya. Jadi
memang untuk orang-orang baru itu kalau banyak keluhan dan keluhannya itu rotok macam-macam, itu biasanya saya suruh untuk zaitun itu dulu. Nah, tapi kalau zaitun cair itu kebanyakan mereka nggak bisa minum. Akhirnya saya kasih yang soft gel. Nggih? Pripun Mbak Vita? Suaranya kok hilang? Maaf. Meskipun kita tahu zaitun itu sunnah, zaitun itu menyehatkan, Ya. zaitun itu untuk blood cleansing, kemudian colon cleansing. Tapi pada prakteknya tetap harus ini ya, perjuangan untuk mengenalkan membiasakan itu butuh perjuangan. Dan alhamdulillah kita tertolong banget dengan adanya zaitun soft gel. Oke, betul. Ya. Ya. Mungkin setelah ini akan jadi bestseller untuk yang lainnya juga ini Mbak sih. Iya, karena saya itu suka itu sunnahnya dan sudah banyak sekali yang membuktikan kedahsyatan zaitun itu, baik keluhan gula darah, kolesterol, asam urat, macam-macam itu ya. Itu alhamdulillah gitu ya. Dengan zaitun itu kan sekalian colon cleansing, sekalian bersihkan darah gitu ya. Jadi Masya Allah, makanya ketika ketemu orang-orang itu banyak keluhan itu biasanya zaitun dulu gitu ya. Tapi ternyata mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mereka sudah merasakan banyak sekali perubahan, enakan gitu ya, tidur lebih pulas dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pasti repeat order kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dari apa dulu. Kalau zaitun kecil itu kadang nggak jadi diminum karena nggak doyan gitu kan. Sayang banget. Kalau zaitun soft gel itu ada juga yang seminggu kan saya suruhnya minumnya 3 kali sehari, 2 pagi, siang sore itu 2 soft gel ya. Itu sekitar seminggu kan udah habis kan, isinya 50 kapsul gitu ya. Jadi 1 bulan itu bisa 3 sampai 4 botol 1 orang gitu. Mantap, Masya Allah. Siap. Baik, jazakumullah khairan katsiran untuk Mbak Khomsi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Ini sekalian tipu nabawi, sekalian. Maaf ya kalau melenceng-melenceng. Apa malah luar biasa sebenarnya. Ternyata sudah jam 7 lebih 4 menit, Masya Allah. Jadi, tidak kita perpanjang karena memang waktunya sudah 4 menit. Ya, matur suwun sangat sekali lagi untuk Mbak Endah atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik, sekarang waktunya Mbak Admin untuk apa ini? Untuk nyerilit. Aduh, masih ada yang implementasi itu. Oke, udah ya, nanti bisa dijawab bisa ditanyakan di room room pembinaan atau room untuk konsultasi herba. Baik, langsung kepada Mbak Admin, monggo silakan jika ada sertifikat yang mau disampaikan untuk pembicara kita pada pagi hari ini, Mbak Eda dan Mbak Khomsi. Monggo Mbak Admin untuk menyampaikan segera. Ya, ini sudah start screen sharing. Baik, karena kita online jadi sertifikatnya online ya, sabar menunggu. Nanti bisa di-print kemudian ditempelkan di ini ya, ruang kerja. Yes. Ini kayaknya AC-nya Bu Khomsi juga baru ya. Maksudnya untuk ruangannya baru. Nanti bisa monggo pinara Mbak Aziza. Mana ini? Apakah sudah muncul di layar panjenengan? Punya saya kok belum. Nggak apa-apa, nanti aja menyusul nggak apa-apa. Menyusul aja nggih? Iya, nggih. Ya, menyusul aja nanti Mbak Admin bisa di WA-kan ke Mbak Khomsi dan Mbak Endah. Nanti bisa dicetak masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran untuk kesempatan pada pagi hari ini. Pak Cito, ada yang mau disampaikan? Wani atau Pak Cito, monggo. Cukup, insya Allah. Oke, Masya Allah. Masih ada beberapa hari di awal Dzulhijjah, kita maksimalkan untuk amal soleh kita, termasuk PCA kita, termasuk kita ngerawati amanah dari Allah, yaitu mitra-mitra kita. Semangat. Kita akhiri pertemuan atau perjumpaan kita pada pagi hari ini, SEP di Rabu hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus sangat sekali lagi selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.